Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm great. I'm good. How about you? I'm good. I hope that if I say, how are you today? You have to say great and excellent, you know? Yes. Okay. Okay, sir. Okay, how are you today, students? Great and excellent. Good, thank you. Okay, before we start our activity, it's better for us to pray first. Okay, Nur Ismalika, can you lead your friend to pray first? Okay, before we start our lesson, let's pray together. Finish. Okay, thank you. Before we continue in our activity, I have some question for you. Okay, Mr. Prayogi, where do you live, Mr. Prayogi? I live in Sempu, sir. Okay, Sempu is located from Maron, right? Okay, absolutely, sir. Pak Nanang kok Oke. tahu, Pak? Gimana, Pak? Nah, saya tahu soalnya saya orang sekitaran situ, Mas Yogi. Oh, nggih, Pak, nggih. Nah, Mas Yogi, ada beberapa pertanyaan. Satu, is there any wedding party in around your home? Wedding party, yes, sir. Kemarin ada weddingan near my home. Oke, ada wedding party. All a student, what is wedding party? Nikahan, Pak. Pernikahan, Oke, Pak. Good, Yakobus. Good. Yakobus, Pesta pernikahan. nikah, The Pak. wedding party is pernikahan, yaitu adalah pernikahan. Nah, sebelum seseorang mengadakan pernikahan atau wedding party, resepsi pernikahan, nah, kira-kira what will you do? Seumpama kamu akan melakukan wedding party, nah, apa yang akan kalian lakukan? Oke, what will you do? What are you going to do? Oke, Prayogi. Sending Oke, invitation. good. Sending an invitation. Nah, mengirimkan sebuah undangan. Nah, Undangan. it is related in our activity today about our materi. Jadi terkait dengan materi hari ini, kita akan belajar tentang invitation. Nah, Bapak ada share screen ini. Coba kita lihat dulu. Oke. Sudah, Pak. Sudah muncul, anak? Sudah, Pak. Nah, Yes, sir. Loh, in this slide, there are two picture. Ada dua gambar, atau dua foto. The first picture and the next is the second picture. What do you think about all of the picture? The first one, so, Esther. Wedding, What picture, sir. Esther? Weddingnya, sir ya. Itu Okay, weddingnya, good. sir kan? This is a wedding picture. And the second one, Yakobus. What is this? Birthday, Mister. Oke, Birthday. nah jadi sebelum kita mengadakan event-event seperti ini, biasanya kita akan membuat yang namanya invitation, yaitu undangan. Nah, ini sampai sini tidak ada pertanyaan ya. Nah, No, sir. karena nanti kalian akan ada hubungannya dengan proyek kalian dengan invitation. Jadi nanti di akhir dari pembelajaran kita, you have to make some invitation like invitation card or what is formal invitation, wedding card, and so on. Jadi nanti pada akhir pembelajaran kalian akan membuat sebuah invitation atau undangan, semacam undangan formal. Nah, mungkin ada yang mau jawab ini, what is invitation? Apa yang dimaksud dengan undangan? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, siapa ini ya? Who is raise hand? Lika itu, Bisa, Pak. Pak.
Oke. Me, Speak. sir. Meminta orang lain untuk datang, sir. Oke. We have one keyword, meminta orang lain untuk datang. Asking someone to attend in our event. Oke, good. Mungkin ada yang lain, any others? Yang lain? A piece of paper, sir. A piece of paper. A piece of paper. Good. Kalau dinilai prayogi ini masih 50. Nah, Waduh. prayogi masih 50. Nah, coba kita lihat. Nah, ternyata invitation itu adalah is a request atau permintaan or a solicitation. What is solicitation? I don't know, sir. Permohonan or an attempt to get another person to join you at specific event. Jadi ternyata intinya invitation itu tadi adalah meminta seseorang atau memohon kepada seseorang untuk menghadiri undangan yang sudah kita adakan. Sampai sini you get the point, bisa dipahami nggih? Oke. Next. Nah, kalau kita sudah tahu what is the definition, next we have to discuss about the social function. Nah, kira-kira dari undangan tadi itu kira-kira fungsinya untuk apa? Kira-kira. Nah, saya pengen tahu dari Tuti. Nah, Tuti, ada Tuti ya? Iya, Mister. Ya, Tuti, kira-kira sosial fungsinya apa? Invitation itu, Tuti. Apa ya, Mister ya? Wah, Tuti masih Lupa, belum Mister. tahu ya, lupa. Oke. Masih bingung. Mungkin ada yang lain yang tahu? Fatini, nah Fatini ini yang paling cantik ini di kelas ini. Silakan Fatini. The social functions to invite other people, Mister. Oh, Is it right? Betul. Nilainya 89. Nah, lengkapnya lagi kalau pengen 100 to invite other people to come or join in our activity atau our event. Jadi meminta seseorang untuk hadir pada event kita. Nah, coba. Nah, ini to invite someone. Intinya adalah untuk mengundang seseorang. Sampai sini dipahami ya? Get the point? Oke, sir. Oke, Pak. Nah, kalau bicara invitation undangan, nah kita tahu undangan itu ada formal, and the second one is informal. Kita harus tahu strukturnya apa. Nah, ini nanti penting karena apa? Nanti kamu akan membuat undangannya, makanya kita harus tahu strukturnya apa. Nah, yang pertama ada invitee. What is invitee? Nah, invitee ini adalah target. Jadi berisi target. Jadi orang yang menjadi target dari undangan kita. Siapa targetnya? Tentunya seseorang. Terus next ada body. Nah, di dalam body ini adalah berisi tentang subjek. Berisi subjek. What is subjek? Nama acara. Kemudian invitation statement, ada tujuan dari undangan. Misalnya, nah, tujuan undangan kita itu apa? Kalau wedding party berarti kita harus memberikan di situ wedding party. Ada juga namanya invitation detail. Jadi ada hari, juga ada tanggal. Next, ada inviter, yaitu orang yang mengundang. Biasanya di bagian paling bawah sendiri inviter itu. Biasanya keterangan, nah kamu bisa dilihat di sini ya. Ada with love, best regard, dan yours sincerely. Nah, di sini bisa dilihat. Kemudian, nah juga ada unsur kebahasaannya. Nah ini penting. Kemarin kita sudah bahas naratif teks. Nah kalau naratif teks itu kita biasanya recount text. Nah, recount text itu biasanya kita harus menggunakan using simple past tense. Nah, di sini beda lagi. We have to use a simple present tense. Harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. And the next one, berikutnya
harus juga mencantumkan ungkapan yang menunjukkan ajakan. Nah, contohnya di sini, I would like to invite you, bla bla bla. Would you like to come, bla bla bla, and please join us, bla bla bla. Nanti kalian akan mengisi di sini adalah lanjutan atau event atau acara yang akan kalian adakan. Next. Nah, ini saya ambil contoh saja, ada formal invitation card. Nah, di sini ada pengertiannya sudah. Contohnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu undangan pernikahan. Nah, itu secara yang simpel saja itu contohnya. Nah, di sini kemarin saya sudah iseng-iseng buat, jadi nanti kalian juga akan saya contohkan bagaimana untuk membuat undangan seperti ini. How to make an wedding invitation using Canva. Jadi bagaimana cara membuat invitation ini nanti menggunakan Canva. Nah, di sini kita lihat ada yang bagian atas. Nah, ini bagian atas ini ada invitee, yaitu orang yang kita undang. Nah, ini di sini namanya adalah Mr. dan Miss Prayogi. Nah, ini adalah orang yang akan kita undang di sini. Kemudian wedding invitation. Nah, kira-kira apa ini wedding invitation ini? Ayo. Judul. No, not judul. Konten. No, not konten, Mr. Yakobus. Yakobus ini nggak belajar tadi ya. Nah, wedding invitation ini adalah subjek, adalah nama acara dari undangan yang kita Lupa, Pak. tadi. Terus ada lagi ini, please join us. Nah, ini ada invitation statementnya. Tujuannya supaya nanti yang kita undang itu datang. Terus next di sini ada invitation detail. Nah, di sini adalah bagian yang paling penting. Nah, ini Fatini nanti kalau nikah ya. Ini penting sekali Fatini. Nanti kalau nikah jangan cuma namanya saja sama subjeknya saja, tempatnya sama harinya juga penting Fatini ya. Siapa? Nah, ini supaya orang nggak kesasar. Nah, ini penting nih Fatini. Kemudian the last one yaitu ada closure atau penutup. Nah, ini di bagian ini nanti kamu bisa mencantumkan ada RSVP. Nah, ini adalah kalau ini sebenarnya adalah bahasa dari Prancis anak-anak. Jadi seperti kalau kalian tahu ada event di Banyuwangi, Tour de Banyuwangi Ijen. Nah, itu sebenarnya bahasa Prancis. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya because we learn in English, jadi RSVP ini bisa diartikan please respond gitu aja, tolong dijawab nanti kehadirannya gitu, siap konfirmasi apa enggak. Nah, gitu yang paling mudah gitu ya. Nah, sampai sini mungkin is there any question? Ada pertanyaan? No, sir. Oh, sir. Nah, Sekarang kalau nggak ada yang tanya, sekarang Pak Nanang mau tanya. Nah, ini Esther. Nah, ini Esther ini juga paling cantik ini kayaknya ini. Nah, ini. Terima kasih, Pak. Esther pernah menggunakan aplikasi Canva? Kayaknya pernah deh, Pak. Tapi sudah lama. Kok kayaknya? Kalau kayaknya itu kok meragukan ya, Esther? Lupa, Pak. Itu Canva atau enggak yang saya pakai? Yang buat kartu-kartu itu ya, Pak ya? Yang buat presentasi bisa. Betul. Iya, berarti pernah, Enggak Pak. cuma buat undangan saja, kita juga bisa buat like making a procedure text juga bisa nanti. Nanti kita belajar bareng ya. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan. Nah, karena nanti akan berhubungan dengan tugas kalian. Nah, setelah Bapak jelaskan, nah ini saya akan bagi dulu kalian ke dalam beberapa grup. Nah, ini nanti ada 3 grup karena 11 orang, satunya 4 orang, satunya 3 orang. Nah, nanti Prayogi, Fatini, Elisa, Esther, the first group, kemudian Yakobus, Sutrismi, Ernita, and Nur Ismalika, second group, and the last group Amalia, Tuti, and Rate ya.
Rizky, Pak. Oh, Rizky. Rizky Pak, Pak. Nah, nanti kita akan buat formal invitation dalam bentuk kartu undangan nanti, atau mungkin nanti bisa kartu-kartu yang lain, nanti terserah kalian. Nanti kita bisa menggunakan aplikasi Canva berikut ini. Nah, Pak, ini saya masih pertama, nanti gimana? Nah, ini nanti tugasnya Bapak membimbing kalian untuk menyelesaikan proyek dari kalian yang akan diselesaikan nanti. Nah, di sini kita bisa memasukkan, for example, nah, di sini ada kolom, seumpama kalian mau bikin undangan, nah, tinggal ketikkan di sini, invitation. Nah, di sini sangat banyak sekali. Many choice of invitation design. Jadi banyak sekali, kurang lebih ada berapa ini? Nah, ini 24.000 templates. Nah, ini jadi kita nanti tidak usah desain. Kita cukup memilih saja mana yang akan kita edit, kita sesuaikan dengan apa yang akan kita masukkan, keperluan kita, event kita. For example, we have choose this one. Nah, dipastikan juga. Nah, ini kalau yang ini jangan dipilih anak-anak. Nah, ini nanti berbayar, nanti membengkak tagihan kalian nanti. Kita cari yang free saja. Nah, for example kita pilih ini. Nah, kita klik saja. Nah, ini Bapak terangkan langsung ini supaya kamu nanti bisa gampang. Nah, di sini ada nama juga. Nah, ini saya contohkan saja cara mengganti nama. Nah, di sini sudah ada, ini bisa kita klik, kemudian bisa kita ganti di sini juga. Nah, ini kita ganti saja, seumpamanya Yakobus, kemudian N Fatini. Nah, ini paling gampang sekali. Kemudian kita tinggal pilih ukurannya. Di sini mau yang mana? Nah, kita besarkan. Kemudian di sini nanti kita pilih type dari apa wordnya apa, nanti bisa kita pilih di sini. Nah, langsung ganti Yakobus and Fatini. Nah, nanti kita tinggal edit di sini. Nanti pada kegiatan berikutnya saya nanti bareng-bareng kita kerjakan ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya, begitu poin? Get it, sir. Get it, Pak. Bisa, Pak. Kalau bisa dipahami, nanti silakan, sekarang sudah bisa per kelompok sudah bisa dikerjakan. Nanti ketika ada kesulitan, nanti tugasnya Pak Nanang nanti yang akan membimbing kalian. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Pak, seumpamanya nanti kita nggak selesai. Nah, ini betul sekali pertanyaan seperti ini. Kita nanti akan presentasi atau evaluasi hasil dari kita nanti di next meeting. Hari ini kita buat dulu, kemudian apabila ada kesulitan, apabila belum selesai, nanti anak-anak bisa konsultasi ke Pak Nanang via online. Seperti itu ya. Oke, I think enough for today. Saya kira hari ini cukup. Nah, untuk kesimpulan hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Nah, ini saya pengen dengar dari Emilia. Nah, ini Emilia. Belum bicara sama sekali Emilia ini. Yes, sir. Emilia. Today we learn about wedding in make an invitation using a Canva. Is it, sir? Okay, good answer. Oke, kalau dinilai ini 87. Nah, ini sudah bagus ini. Jadi tadi berarti memperhatikan. Nah, ini. Nah, selain membuat invitation, apa harus invitation wedding saja? Nah, ini saya pengen dengar dari Elisa. Nah, ini Elisa. Enggak, sir. Bisa happy birthday juga, undangan invitation birthday party. Oke, terus yang lain kira-kira apa lagi? Undangan
Any others? Undangan graduation, Sir. Biasanya kalau kita lulus kan ada makan-makan itu, Sir. Nah, Wah, betul. Elisa ini yang diet makan terus ini ya. oh iya, Sir, kan enak, Sir, makan. Oke, betul. Nah, oke, jadi dari kegiatan hari ini kita bisa menyimpulkan we can conclude that invitation, undangan itu sangat penting ketika kita ingin mengadakan sebuah event. Nah, kemudian tugasnya kalian nanti untuk next meeting, kita nanti akan ketemu lagi di next meeting. Kita akan khususnya kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Nanti saya akan mengecek unsur kebahasaannya, kosakatanya, kemudian kreativitasnya. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam penilaian. Oke, dari sini ada pertanyaan? No? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran hari ini. I think enough for today. We have to say Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks so much.